Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor Dwibi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, dan semoga puasanya selalu diberikan kelancaran sampai nanti tiba waktunya menjelang hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, di pertemuan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita mengenai pesugihan. Nah, pesugihan ini berdasarkan kisah nyata ya, kiriman dari salah satu subscriber, yang mana teman-teman juga bisa mengirimkan cerita-cerita yang sama apabila kalian memiliki pengalaman horor ya. Bisa mengirimkannya melalui Instagram aku di @dwibairi ataupun bisa mengirimkannya melalui email ya teman-teman. Dan cerita ini berjudul Tumbal Kawin Gendruwo. Rahim sang istri penuh dengan darah. Selamat mendengarkan dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan juga komentar ya, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tanpa kalian aku mungkin gak akan ada di sini. Oke, tidak usah pakai lama, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Check it out. Tumbal Kawin Gendruwo, rahim sang istri penuh dengan darah. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan sebuah pesugihan yang ternyata menumbalkan istrinya sendiri hingga berujung pada penyesalan. Sebut saja namanya keluarga Bromo. Keluarga ini dulunya adalah keluarga pengusaha. Namun karena saat itu tertimpa krisis moneter, akhirnya ekonomi dari keluarga Bromo sendiri pun hancur berantakan. Pak Bromo sendiri memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Istri Pak Bromo bernama Ibu Widari, sedangkan anaknya bernama Kinanti dan Lastri. Saat dimana keluarga Pak Bromo ini membutuhkan uang untuk makannya sehari-hari, ia dan juga istrinya seringkali bekerja dari pagi hingga larut malam di sebuah pabrik yang memang bayarannya sangat kecil. Sama seperti zaman penjajah dulu, keduanya diberikan jam kerja yang sangat panjang, namun untuk gaji mereka sendiri tergolong sangat kecil. Pihak pabrik benar-benar seperti memeras energi dan tenaga mereka. Namun Pak Bromo dan Ibu Widari ini tidak memusingkan hal itu. Demi kedua anaknya, mereka lakukan apapun asalkan tidak melakukan hal yang senonoh yang merugikan bagi dirinya sendiri. Suatu waktu saat jam istirahat, Pak Bromo dan Ibu Widari bertemu dengan seorang pasangan suami istri lainnya yang kebetulan bekerja di pabrik itu bersama dengan mereka. Pasangan suami istri ini sedang membicarakan terkait salah satu pesugihan yang bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat. Pak Bromo dan Ibu Widari hanya menyimak pembahasan dari mereka berdua. Tidak ada keinginan dalam hatinya untuk meniru apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Tentu saja hal ini disebabkan karena Pak Bromo sendiri tidak menyetujui adanya praktek pesugihan hanya untuk mendatangkan kekayaan. Dia sepertinya mengenal resiko yang harus diambil jika melakukan pesugihan itu sendiri. Sampai di mana ketika pasangan suami istri tersebut berencana untuk menuju ke sebuah tempat yang ada di pantai utara. Tujuannya adalah untuk melakukan sebuah ritual yang harus dilakoni sebelum menjalankan pesugihan itu sendiri. Mendengar hal tersebut, mimik wajah dari Ibu Widari berubah seketika. Hatinya seperti tertarik untuk mengetahui sisi tersembunyi dari pesugihan yang dibicarakan pasangan tersebut.
karena dia merasa dengan menjalankan pekerjaannya yang berat itu, gajinya tidak bisa menutupi kekurangan keluarga dan untuk kedua anaknya. Alhasil, setelah di mana pasangan suami istri tersebut meninggalkan mereka, Ibu Widari pun menyampaikan keinginannya kepada suaminya, yaitu Pak Bromo. "Mas, apa sebaiknya kita tidak melakukan pesugihan saja?" tanya Ibu Widari. "Kamu sudah gila, nanti jika ada tumbalnya bagaimana?" tanya balik Pak Bromo. "Aku yakin Mas, pesugihan ini tidak menggunakan tumbal." "Kamu yakin?" "Aku yakin Mas." Padahal Ibu Widari tidak mendengar terkait pembahasan tumbal yang dibicarakan oleh pasangan suami istri tadi. Apa yang dia sampaikan kepada Pak Bromo adalah sebuah manipulasi saja agar Pak Bromo mau menuruti keinginannya untuk mengikuti jejak langkah pesugihan yang dijalankan oleh pasangan suami istri tersebut. Akhirnya, setelah pulang dari pabrik, Pak Bromo dan Ibu Widari pun menemui pasangan suami istri tadi. Tujuan mereka adalah untuk menanyakan letak pesugihan yang akan mereka lakukan. Kedua orang itu pun terkejut. Pasalnya, Pak Bromo dan Ibu Widari ternyata mendengarkan apa yang mereka katakan itu. Karena tidak ingin mengambil resiko, akhirnya pasangan suami istri tadi menyebutkan letak pesugihan yang akan dilakukan di daerah pantai utara. Tempat itu terletak di sebuah kota yang memiliki sebutan sebagai kota penuh santet. Pak Bromo dan Ibu Widari pun langsung mengenali tempat tersebut. Akhirnya, mereka berdua pun berencana untuk berangkat tepat di hari libur mereka berdua. Singkat cerita, saat keduanya libur, Pak Bromo dan Ibu Widari pun membawa kedua anaknya ke rumah saudaranya. Tujuannya adalah untuk menitipkan Kinanti dan juga Lastri kepada saudaranya. Saat Kinanti dan juga Lastri dititipkan, muncullah sebuah perkataan yang terlontar dari keluarganya sendiri. "Aku tahu kamu mau kemana. Kamu tahu apa resikonya pergi ke sana?" tanya saudara dari Pak Bromo yang berusaha melarang Pak Bromo untuk menuju ke tempat itu. Pak Bromo dan Ibu Widari tidak menjawab apapun. Mereka tetap memaksakan diri untuk pergi ke tempat tersebut, karena memang tempat itu adalah peluang satu-satunya untuk bisa mendapatkan kekayaan dan harta yang berlimpah. Mereka akhirnya berangkat ke tempat tersebut dengan menggunakan angkutan umum. Selama dalam perjalanan, Pak Bromo terus-menerus memperhatikan wajah istrinya. Ada perasaan di mana dirinya sangat khawatir dengan istrinya tersebut. Sampai-sampai tiap kali dirinya sehabis melihat pemandangan jalan raya, dia langsung menumpahkan penglihatannya kepada istrinya tersebut. Perjalanan yang memakan waktu 4 jam pun akhirnya sampai di lokasi. Pak Bromo dan juga Ibu Widari pun merasa kebingungan. Keduanya tidak tahu harus bagaimana lagi untuk bisa sampai ke lokasi berikutnya. Tanpa diketahui datangnya dari mana, tiba-tiba ada 2 objek yang sudah menghampiri mereka. Pak Bromo dan juga istrinya pun langsung terkejut. "Loh Pak, saya nggak pesan ojek," ucap Pak Bromo. "Ki Cangkum sudah menunggu kalian berdua," ucap salah satu ojek tersebut. "Ki Cangkum itu siapa? Ikut saja kami." Akhirnya Pak Bromo dan juga Ibu Widari pun menuruti apa yang memang seharusnya dilakukan agar bisa menuju ke lokasi yang dimaksud. Jalan menuju ke rumah Ki Cangkum benar-benar segan pelosok. Bisa dibilang keberadaan Ki Cangkum sendiri ini berada di sebuah desa yang tidak bisa dijamah banyak orang untuk dimasuki. Perjalanan yang memakan waktu 1 jam itu akhirnya tiba. Mereka berdua pun langsung bertemu dengan Ki Cangkum. Ki Cangkum yang kebetulan sudah tahu niat dari Pak Bromo dan juga Ibu Widari, dia pun langsung mengatakan hal yang sejujurnya. "Kalian harus pisah ranjang selama 3 hari, lalu kekayaan akan mendatangi kalian."
Setelah menyebutkan hal tersebut, Pak Bromo dan Ibu Widari langsung disuruh pulang kembali. Ternyata apa yang dikatakan oleh Ibu Widari benar, bahwasanya pesugihan ini tidak menggunakan tumbal, hanya saja harus melakukan ritual pisah ranjang selama 3 hari lamanya. Akhirnya mereka pun kembali lagi ke rumah untuk melakukan ritual tersebut. Singkat cerita, ketika mereka berdua tiba di rumah, mereka langsung menuju ke rumah saudara Pak Bromo untuk mengambil Kinanti dan juga Lastri. Setelah diambil, mereka pun langsung pulang ke rumah. Saat dimana mereka tiba di rumah, Lastri yang merupakan anak paling bungsu langsung menangis ketakutan karena melihat sosok hitam besar yang sudah berada tepat di hadapan pintu rumahnya. Pak Bromo dan juga Ibu Widari tidak percaya dengan apa yang dikatakan anaknya itu. Sampai akhirnya mereka berdua pun langsung membereskan kamarnya agar nantinya segera melakukan ritual terpisah ranjang. Akhirnya Pak Bromo dan Ibu Widari pun memutuskan untuk segera melakukan ritual pisah ranjang malam hari itu juga. Hari pertama mereka melakukan pisah ranjang, Ibu Widari terkejut karena dirinya merasa ada yang menidurinya semalam. Dia seperti disetubuhi oleh sesuatu, namun terasa sangat nikmat. Sampai-sampai kemaluan dia sendiri sudah basah karena terasa nikmat dengan apa yang semalam dia lakukan. Ibu Widari pikir itu adalah tingkah suaminya yang benar-benar kangen dengan permainannya. Karena Ibu Widari malu, dia pun tidak mengatakan apapun. Berbeda dengan Pak Bromo, dirinya malah dimimpikan dengan mimpi yang sangat menyeramkan. Pak Bromo bermimpi dikejar oleh sosok genderuwo sampai akhirnya dia terjatuh dan kepalanya terbentur batu dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Keduanya memiliki mimpi yang berbeda. Namun dari mimpi tersebut sebenarnya sudah bisa dipastikan ada sesuatu yang memang sudah menempati ranjang masing-masing ketika mereka melakukan ritual pisah ranjang tersebut. Hari kedua, saat mereka melakukan ritual itu, Ibu Widari melakukan hal yang sama. Dia merasa jika semalam tadi tubuhnya disetubui oleh sesuatu dengan tenaga yang sangat besar. Sampai-sampai Ibu Widari kewalahan untuk memberontak dan bersikap pasrah saat dirinya disetubui oleh sesuatu yang dia kira sendiri adalah suaminya. Sedangkan Pak Bromo lagi-lagi dirinya dimimpikan oleh sosok yang sama. Namun bedanya sosok tersebut benar-benar seperti nyata hingga bekas cakaran yang diarahkan oleh sosok tersebut masih ada dan terlihat jelas di bagian punggung sebelah kanannya. Selain hal yang mengerikan terjadi kepada Pak Bromo, Ibu Widari juga merasa ada sesuatu yang aneh di dalam rahimnya tersebut. Rahimnya terasa perih seperti ada luka yang berada di sekitaran rahimnya tersebut. Ibu Widari tidak ingin berpikir yang aneh-aneh, mungkin karena semalam tadi sesuatu yang menyetubuhnya ini sedang keras-kerasnya, sampai-sampai bagian dari rahimnya terasa sangat sakit. Di hari terakhir, seperti apa yang dikatakan oleh Ki Cangkum, mereka pun melakukan ritual pisah ranjang karena memang harus menyelesaikan hal tersebut. Belum tahu apa pantangan dari pesugihan ini sendiri, namun yang mungkin harus dilakukan oleh Ibu Widari dan juga Pak Bromo adalah mereka berdua harus menyelesaikan ritual ini sampai selesai dan jangan sampai terbangun hingga pagi nanti. Mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual tersebut. Keanehan mulai terjadi di masing-masing kamar mereka. Kamar mereka ramai seperti banyak orang. Hawanya berubah drastis menjadi sedikit sangat panas. Lalu Pak Bromo dan Ibu Widari juga mendengar suara eraman seperti hewan buas dari sisi kamarnya masing-masing. Sampai saat dimana mereka tertidur,
Ibu Widari merasakan ada beban yang sangat berat yang menimpa tubuhnya. Lalu dia juga merasakan ada sesuatu yang memasuki alat kemaluannya, namun terasa sangat sakit. Ibu Widari merintih kesakitan. Dia berkali-kali merasakan hal yang sangat perih di bagian alat kelaminnya dan juga ada di sekitarannya. Sedangkan Pak Bromo, dirinya merasa kalau tubuhnya dicakari oleh sosok gendruwo dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu sosok tersebut benar-benar mengerubungi Pak Bromo hingga menarik-narik bagian bajunya dan mencakarnya secara perlahan. Pak Bromo yang menyadari ada yang aneh, dia pun langsung membuka kedua matanya dan terbangun. Ternyata yang ada di hadapannya sekarang adalah 3 sosok gendruwo yang sudah siap untuk membunuhnya dengan cakaran yang sangat panjang dan runcing. Karena ketahuan, sosok gendruwo itu pun akhirnya menghilang. Entah apa yang terjadi. Sepertinya ritual yang telah dilakukan oleh Pak Bromo pun gagal. Dari arah samping kamar, Pak Bromo mendengar suara rintihan istrinya. Dia pun segera menuju ke kamar istrinya dan mendobrak kamarnya dengan sangat kencang. Ketika pintu terbuka, Pak Bromo terkejut saat melihat kemaluan istrinya sudah mengeluarkan banyak darah. Lalu wajah dari Ibu Widari sendiri sudah sangat pucat hingga mengeluarkan lendir berwarna putih yang berasal dari mulutnya. Pak Bromo pun berteriak dan menangisi istrinya. Dia pun panik karena ketika dicek nadi dan denyut jantungnya, nadi dan denyut jantung dari Ibu Widari tidak sama sekali bergerak. Itu artinya Ibu Widari meninggal dunia karena telah melakukan ritual dari pesugihan yang dijalankannya sendiri. Meninggalnya Ibu Widari pun akhirnya diketahui oleh saudara-saudaranya. Saudara dari Pak Bromo menyebutkan jika keduanya sudah melakukan sebuah pesugihan kawin gendruwo, di mana Ibu Widari akan disetubuhi oleh gendruwo selama 3 hari 3 malam. Lalu di malam terakhir dia akan disetubuhi dengan 5 gendruwo sekaligus hingga menyebabkan rahimnya rusak dan berdarah. Karena itulah alasan dari saudara Pak Bromo sendiri melarang Pak Bromo dan juga istrinya untuk mengunjungi tempat yang dijadikan sebagai petunjuk pesugihan adalah karena memang di sana terkenal dengan pesugihan dengan cara menumbalkan istrinya sendiri. Pak Bromo pun menyesal akan apa yang dilakukannya tersebut. Dia telah menumbalkan istrinya sendiri dan tidak mendapatkan hasil dari apa yang mereka perbuat selama 3 hari 3 malam itu. Setelah mengetahui hal ini, Pak Bromo pun bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dia juga berencana untuk tinggal bersama saudaranya agar hidupnya bisa kembali baik lagi. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari tumbal kawin gendruwo, rahim sang istri penuh dengan darah. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ya. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.